saiki sliramu pengen bangun tresno kang wis layu saya lara atiku tak gawa nganti dikanjen kelu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga sehat, bahagia, dan selalu berkelimpahan. Saya masih di camping, masih di suasana camping ya saudaraku. Jadi sambil menyelam minum air. Gini saudaraku, banyak pertanyaan dan pembahasan di video ini menarik juga sih buat saya. Yang mengatakan, bisa nggak sih kita mengakses eh, informasi atau pengetahuan dari semesta ini? Atau bahasanya bisa nggak sih kita mendownload sebuah ilmu pengetahuan di alam semesta ini? Nah, kan cukup menarik ya saudaraku. Eh, Sebelum saya menjawab, saya mengajak saudara semua untuk berpikir dengan pertanyaan saya. Apakah seperti Nikola Tesla atau Albert Einstein atau penemu-penemu lain atau profesor-profesor yang menemukan sesuatu yang belum ada di dunia ini, apakah itu dari pikiran mereka? Apakah itu murni hasil dari pemikiran mereka? Nah, jawabannya adalah jawaban dari pertanyaan di atas tadi. Apakah kita bisa mendownload ilmu pengetahuan di alam semesta? Sambil suasananya santai ya, dulur. Jadi, menurut saya pribadi, para penemu-penemu, ya, katakanlah yang sudah terkenal, Tesla, Einstein, dan lain-lain temannya itu, mereka bukan menemukan hal baru. Ya. Artinya mereka mendownload ilmu pengetahuan dari semesta ke dalam pikiran mereka. Artinya ilmu tersebut sudah ada di alam semesta ini. Luar biasa bukan jawabannya. Nah, berarti jawabannya adalah kita bisa mengakses informasi atau pengetahuan dari alam semesta. Karena alam semesta ini saya ibaratkan ini sebuah perpustakaan ya, yang ilmu apapun ada, dari zaman dulu yang paling canggih sampai ke primitif, ya, itu semuanya sudah ada di perpustakaan semesta kita ini, semesta raya ini. Nah, saya kasih gambaran yang gampangnya gini. Ketika orang-orang yang mempunyai pikiran hebat, ya, ketika dia meninggal, kita tahu bahwa tubuh fisik ini hanya wadah dan akan hancur dimakan ulat-ulat tanah, hancur oleh bumi artinya. Dan yang bertuhan percaya ruh akan kembali kepada Tuhannya. Nah, jiwa ini termasuk pikiran. Pikiran ini termasuk elemen jiwa. Artinya orang-orang yang mempunyai kecerdasan, yang mempunyai pengetahuan ketika dia meninggal, pikirannya tetap ada, ilmu pengetahuannya tetap ada, tersimpan rapih di alam semesta kita. Sehingga alam semesta kita dari zaman 0 sampai zaman 00 banyak itu pengetahuannya komplit, semuanya ada karena setiap pemikiran seseorang sudah ada tersimpan di alam semesta tersebut, dan itu semuanya bersumber dari yang maha mengetahui. Nah, sekarang pasti pada bertanya, gimana dong caranya kita mendownload, kita mengakses informasi yang banyak, pengetahuan yang luas dari semesta raya ini? Ya, pasti pertanyaannya seperti itu kan. Sama halnya seperti gadget ya, handphone yang kita pegang atau komputer ya. Untuk semakin speknya tinggi ya,
katakanlah RAM-nya tinggi ya, lalu software-nya semakin canggih, dia bisa mendownload apapun di internet. Ya, dia bisa mendownload file-file besar di internet. Katakanlah zaman dulu, ketika belum ada OS Android, zaman saya masih ngalamin itu OS Symbian. Ya. Nah, OS Symbian itu dia belum sanggup mendownload file yang besar, hanya file-file kecil. Mungkin hanya beberapa gambar dan video saja. Ya, tidak bisa mengakses internet lebih banyak lagi. Nah, sekarang zaman semakin canggih ya, software semakin update, operating system juga semakin update. Dia bisa mendownload semakin besar di internet. Sama juga dengan tubuh kita, ya, pikiran kita harus diupdate untuk bisa mendownload, mengakses ilmu pengetahuan dari semesta. Kalau kita masih OS 3310, ya, mana mungkin kita bisa mendownload dari pengetahuan semesta. Jadi syarat pertama, kita harus upgrade dulu pikiran kita supaya kita bisa mengakses atau mendownload dari pengetahuan semesta. Gimana cara mengupgrade-nya? Banyak cara saudaraku untuk mengupgrade dari pikiran kita, untuk mengupgrade ya pikiran kita. Software ini kan pikiran kita. Yang pertama, jangan batasi pengetahuan yang Anda terima. Ya, kadang-kadang kita sendiri ya, kalau sudah meyakini suatu pengetahuan dan kita yakini bulat-bulat, kita tidak menerima pengetahuan baru. Nah, itu artinya kita membatasi kemahaluasan dari Tuhan itu sendiri. Kita membatasinya dengan pikiran kita sendiri. Sudah begitu juga banyak kotak-kotak yang membatasi pikiran kita, yaitu dari doktrin, dari dogma, ya, itu juga membatasi pikiran kita, sehingga pikiran kita tidak hanya terkungkung di kotak itu saja, tidak bisa lepas keluar. Jadi syarat pertama, upgrade pengetahuan kita dengan menambah wawasan, menambah pengetahuan, menerima ilmu-ilmu baru, hal-hal baru, belajar banyak hal baru. Itu pikiran kita akan bisa terupgrade. Oke, yang pertama. Nah, yang kedua, sama halnya kalau kita mau mendownload di internet, pasti ada kodenya. Atau kita mau masuk perpustakaan deh, pasti ada ID card-nya. Ya. Kalau Anda belum punya ID card, belum bisa masuk perpustakaan. Anda tidak tahu kode password untuk mendownload di internet, Anda tidak bisa. Nah, berarti kan harus pertama tadi kita sudah upgrade software dalam pikiran kita. Yang kedua, kita harus punya ID card atau akses atau kode untuk mendownload ke pengetahuan semesta tersebut. Nah, timbul pertanyaan lagi. Bagaimana caranya kita mendapatkan ID tersebut? Bagaimana caranya kita bisa mengakses dengan mendapatkan password ya istilahnya. Kalau kita masih menggunakan tubuh fisik, kita tidak akan bisa. Ya kan? Manusia ini kan terbagi menjadi 3. Jasad, jiwa, dan ruh. Ya. Yang jasad ini tubuh fisik, tubuh materi, hanya bungkus yang kemampuannya itu dibatasi. Ada hal gaib di dalam diri kita. Ya. Jiwa dan ruh itu adalah hal gaib yang tidak bisa dilihat. Nah, sama ilmu pengetahuan di semesta ini juga boleh dikatakan hal gaib. Ilmu pengetahuan ini adalah energi, saudaraku. Ya kan? Jiwa dan ruh kita juga adalah energi. Jadi kita harus mensinkronkan dulu energi kita dengan energi alam semesta supaya kita dapat kodenya. Ya. Setelah sinkron sama-sama energi tadi, nah kita akan bisa mengakses. Cara-cara semua ada penjaganya ya. Mungkin kalau di perpustakaan ada penjaga khususnya. Kalau di internet juga kan ada adminnya. Ya. Jadi kita harus tetap sistemnya sama seperti itu ya dalam akses semesta. Nah, jadi saya lebih gampang menyimpulkan Anda lakukan meditasi, ya. Anda kenali diri Anda bahwa Anda bukan jasad. Anda kenali diri Anda bahwa Anda adalah yang ruh. Lalu Anda amati saja, nanti Anda akan mendapat akses ya, untuk mendownload ilmu pengetahuan semesta. Nah,
Coba deh Anda, saudaraku semua, para penemu itu saat mereka mendapatkan penemuannya, mendownload ya pengetahuan semesta, apakah ketika mereka sedang berpikir? Tidak, justru mereka mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka ketika mereka sedang melamun. Oke, melamun bahasa meditasinya adalah kosong. Ya. Kosong di sini bukan berarti melamun banyak pikiran, melamun banyak hutang dan lain-lainnya. Kosong di sini adalah pikiran Anda diam, pikiran Anda tidak terjebak di masa lalu, pikiran Anda tidak khawatir tentang masa depan. Pikiran Anda berada di saat ini, diam, berhenti. Disitulah kondisi kosong. Di kondisi kosong itulah baru akses pengetahuan dari semesta ini bisa masuk. Ya. Akses informasi dari semesta ini bisa terdownload ke dalam pikiran kita. Ya, energi pengetahuan tadi bisa masuk ke dalam pikiran kita. Dan itu diproses oleh pikiran kita, diterjemahkan dalam bahasa verbal tubuh kita menjadi sebuah ide. Kita tidak pernah memikirkan sesuatu, tahu-tahu kita mempunyai ide. Oh iya, kalau ini saya gabungkan dengan ini hasilnya seperti ini. Nah, tiba-tiba itu dari mana? Itu dari ilmu pengetahuan semesta yang terdownload oleh pikiran kita yang sudah terupgrade tadi, ya, lalu dianalisis oleh otak kita. Cara kerjanya seperti itu, mekanismenya seperti itu. Saya pengen detail ya, pasti ada teknik khusus nih untuk cara cepat mendownload atau mengakses informasi tersebut. Saya katakan tadi banyak cara, selain banyak cara itu pasti ada juga cara khusus. Ya. Cara khususnya apa? Di dalam materi pembelajaran online saya ada yang namanya konektivitas. Ya. Konektivitas ini mungkin bahasanya Jawanya channeling ya. Konektivitas ini kita berusaha terhubung atau menghubungkan ke dimensi yang lebih tinggi dengan kekuatan pikiran. Ada tekniknya. Nah, bagi Anda yang ingin serius, ingin belajar teknik ini, Anda bisa hubungi admin nomor di bawah ini, dan Anda bisa praktekkan teknik untuk konektivitas ke dimensi yang lebih tinggi. Tanpa puasa, tanpa mantra, dan ini sangat ilmiah, sangat logika. Ini cara khusus ya. Cara umumnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Anda meditasi dalam kondisi kosong, maka Anda akan mendapatkan semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sulit sekalipun. Semoga video singkat ini bisa menambah wawasan kita ya saudaraku, terutama saya pribadi juga bisa menambah pengetahuan sendiri. Ambil yang baik menurut Anda dan buang yang tidak baik menurut Anda. Terima kasih, terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Les adalah Diwantoro Learning, Education, Spiritual, and Zen. Jadi kita tatap muka dengan aplikasi Zoom. Ada kelas khusus mental block, ada kelas menarik energi uang atau meraih uang. Ada lagi kelas pengobatan untuk diri sendiri dan orang lain. Ada kelas kundalini, kelas cakra, kelas aura juga, kelas guru sejati. Ya. Anda bisa ambil paket master. Apa sih yang diajarkan di paket master? Paket master ini seluruh kelas Anda pelajari dengan 10 kali pertemuan. Lalu di kelas master ini Anda juga diberikan lisensi atau hak untuk mengajarkan kepada orang lain. Ya, kalau Anda mengikuti program master, Anda lebih hemat karena semua Anda pelajari dengan biaya yang lebih hemat. Kami mengupas spiritual bukan dari sisi klinik, tapi kami mengupas spiritual secara ilmiah dan bisa diterima oleh logika sehat kita. Terima kasih.